Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaina Bahtiar dengan NIM 24270610. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi mengenai pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif. Pengertian TARL. Teaching at the Right Level atau TARL adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, minat, maupun gaya belajar peserta didik. TARL memastikan bahwa setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka saat ini, bukan berdasarkan pada kelas atau usia peserta didik. Pengertian karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik merujuk pada sifat-sifat unik yang dimiliki oleh setiap individu dalam hal kemampuan, minat, gaya belajar, dan perkembangan lainnya. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan ini perlu dipahami oleh pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Teori karakteristik peserta didik. Yang pertama, teori diferensiasi individual. Teori ini menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan individual, baik kemampuan, minat, maupun gaya belajar. Perbedaan individual perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, teori perkembangan kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif peserta didik berlangsung secara bertahap, mulai dari tahap sensori motor, yaitu pada usia 18-24 bulan, tahap pra-operasional, yaitu usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun, hingga tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Perbedaan tahap perkembangan kognitif ini perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Koneksi antara pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Pendekatan TARL menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan teori diferensiasi individual yang mengakui perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. TARL juga sejalan dengan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bahwa perkembangan peserta didik berlangsung secara bertahap, sehingga kemampuan kognitif peserta didik perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran. Contoh implementasi TARL dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan awal. Kategori sangat mahir. Pendidik memberikan penguatan konsep di awal dan tugas secara mandiri untuk memperdalam pemahaman. Kategori mahir. Pendidik memberikan penguatan konsep di awal, contoh, dan tugas secara mandiri untuk memperkuat pemahaman. Kategori masih perlu bimbingan. Pendidik memberikan pendampingan khusus, mulai dari penyampaian konsep hingga pendampingan saat mengerjakan tugas. Pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Kategori visual. Pendidik memberikan konsep materi dan menyediakan sumber referensi yang dapat dibaca seperti teks atau PowerPoint. Kategori auditori. Pendidik memberikan video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh pendidik, video dari YouTube, atau sumber lainnya. Kategori kinestetik. Pendidik melibatkan peserta didik dengan praktik langsung atau kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik. Langkah penerapan TARL dalam pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Misalnya, kelompok yang sudah memahami materi dasar, sebagian memahami, atau belum memahami sama sekali. Langkah kedua, perencanaan pembelajaran. Menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Pertimbangkan metode pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok peserta didik. Langkah ketiga, pembelajaran berdiferensiasi.
Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi mencakup aspek konten, proses, dan produk. Contoh asesmen dalam pembelajaran. Capaian pembelajaran, elemen menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, dan pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional, dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak, elektronik, dan atau digital. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis dengan logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks esai. Tabel 1.1. Rubrik kriteria tujuan pembelajaran. Pada asesmen kali ini, kriteria yang dinilai ada 3. Yang pertama, mampu menulis esai dengan struktur teks yang lengkap, yang mencakup pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, mampu menulis esai dengan kaidah kebahasaan yang tepat, yang mencakup sesuai EYD, pilihan kata atau diksi yang tepat, dan penggunaan ide atau pesan secara teratur. Yang ketiga, mampu menulis esai dengan isi yang sesuai dengan tujuan, data atau fakta, dan orisinil. Tabel 1.2 Rubrik tujuan pembelajaran. Bukti atau evidence tujuan pembelajaran yaitu mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis dengan logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks esai. Kategori perlu bimbingan, yakni rentang nilai 0 sampai 60, dengan kriteria mampu menulis esai dengan memenuhi 1-2 kriteria. Kategori cukup dengan rentang nilai 61 sampai 70, mampu menulis esai dengan memenuhi 3-4 kriteria. Kategori baik dengan rentang nilai 71 sampai 80, mampu menulis esai dengan memenuhi 5-6 kriteria. Dan kategori sangat baik dengan rentang nilai 81 sampai 100, mampu menulis esai dengan memenuhi lebih dari 7 kriteria. Tabel 1.3 Hasil asesmen tujuan pembelajaran. Nama peserta didik, mawar, kualitas bukti atau evidence, sangat baik, dengan deskripsi, mampu menulis esai secara mandiri dengan memenuhi lebih dari 7 kriteria, meskipun terdapat 3 kesalahan dalam penggunaan EYD. Nilai yang didapatkan oleh mawar adalah 97. Peserta didik yang kedua adalah melati. Dengan kualitas bukti atau evidence, perlu bimbingan. Deskripsinya, mampu menulis esai dengan 2 kriteria, yaitu pendahuluan dan isi. Esai yang ditulis mawar belum mencakup bagian penutup. Selain itu, mawar belum bisa menggunakan EYD dengan benar, pilihan kata atau diksi dengan tepat, ide atau pesan yang teratur, dan belum sesuai dengan tujuan esai, tidak terdapat data atau fakta, serta tidak terlihat orisinalitas esai. Nilai yang didapatkan oleh melati adalah 60, dengan catatan, melati belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.